Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama kami kelompok 9 dari mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas sedikit tentang konsep dari pemasaran dan juga penjualan serta tujuan dari pemasaran itu sendiri. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mari kita perkenalan terlebih dahulu. Cekidot. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah konsep dari penjualan. Penjualan ini sendiri merupakan kegiatan yang berfokus pada promosi atau penjualan yang dipraktikkan secara lebih mendalam pada produk-produk yang diinginkan oleh orang-orang. Nah, inti dari konsep penjualan ini adalah yang pertama, konsumen mempunyai kecenderungan normal untuk tidak membeli produk yang tidak penting. Yang kedua, konsumen dapat didorong untuk membeli lebih banyak melalui peralatan dan usaha-usaha yang mendorong ke pembelian. Yang ketiga adalah tugas perusahaan adalah untuk mengorganisasi bagian yang sangat berorientasi pada penjualan sebagai kunci untuk menarik dan mempertahankan langganan. Selanjutnya adalah konsep dari pemasaran itu sendiri. Pemasaran itu dilakukan lebih kepada pemasaran yang terintegrasi. Konsep pemasaran mempunyai pedoman untuk saling memberi kepuasan, baik itu bagi penjual ataupun bagi si pembeli. Nah, tujuan akhir dari konsep pemasaran ini adalah laba jangka panjang. Nah, konsep dari pemasaran ini mengandung 3 dasar pokok, yaitu yang pertama, perencanaan atau organisasi yang berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen. Yang kedua adalah semua aktivitas pemasaran dilakukan secara terpadu atau integrated marketing. Dan yang ketiga adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan dan berusaha memberikan kepuasan yang terbaik kepada konsumen. Selanjutnya, pasar dan saluran pemasaran. Menurut M. Fuad dalam buku Pengantar Bisnis 2006, pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Dalam pasar ada beberapa saluran pemasaran, yaitu yang pertama saluran distribusi langsung. Saluran ini merupakan saluran distribusi yang paling sederhana dan paling rendah, yakni saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, saluran distribusi yang menggunakan satu perantara. Di sini pengecer langsung membeli barang kepada produsen, kemudian menjualnya langsung kepada konsumen. Saluran ini biasanya disebut dengan saluran satu tingkat. Yang ketiga yaitu saluran distribusi 2 tingkat. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja dan tidak langsung kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar. Dari pembelian oleh konsumen hanya dilayani oleh pengecer saja. Yang keempat yaitu saluran distribusi 3 tingkat. Dalam hal ini produsen memilih agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko yang pertama kecil. Ketahui target terlebih dahulu. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar. Semakin spesifik target pasar, maka akan semakin besar peluang untuk suksesnya. Yang kedua, menggunakan media sosial. Dengan media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan, dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga, seringkali seseorang belum membeli sebuah produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Yang keempat, memilih tempat yang strategis. Tempat yang strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang lebih tinggi juga. Yang kelima yaitu memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya.
Untuk mendapatkan sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Yang keenam, yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembelian, di tengah persaingan banyaknya produk serupa, maka tidak ada salahnya Anda memberi penghargaan terhadap konsumen tersebut. Cara menanggapi masukan konsumen maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan. Yang ketujuh yaitu dari mulut ke mulut. Tim pemasaran Anda berkomunikasi secara langsung terhadap konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, 6 elemen strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran adalah memastikan Anda memiliki produk yang kuat. Yang kedua yaitu pelanggan. Karakteristik, sifat, pelaku, dan lainnya adalah kunci untuk memahami pelanggan. Yang ketiga yaitu pesan. Menurut beberapa hasil riset terkait pemasaran produk, 57% konsumen merasa percaya ketika mereka terhubung secara emosional dengan suatu brand. Yang keempat yaitu tim pemasaran. Tim pemasaran produk harus menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan pengembangannya. Yang kelima yaitu promosi. Anda tidak bisa mengharapkan pelanggan berbondong-bondong membeli produk Anda jika mereka tidak tahu apa-apa tentang produk Anda. Maka Anda perlu menyampaikan berita melalui promosi strategi. Yang terakhir yaitu analisis. Proses analisis ini penting agar strategi pemasaran produk Anda bisa benar-benar berjalan secara efektif. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi membangun hubungan pelanggan. Dalam peningkatan kualitas produk serta layanan yang superior kepada konsumen, merupakan usaha perusahaan untuk mewujudkan loyalitas pelanggan terhadap produk yang disediakan. Usaha tersebut tidak lepas dari lingkungan bisnis, lalu ada persaingan pasar yang semakin ketat, ada terus berkembangnya kemajuan teknologi, serta perubahan dalam kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar. Ada 7 tahapan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk membangun hubungan marketing dengan pelanggan, yaitu mengenali pelanggan. Pelanggan perlu dikenali secara personal sehingga memunculkan era pemasaran individu di mana komunikasi pemasarannya didasarkan oleh interaksi satu ke satu. Perusahaan dan pelanggan harus menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Cara yang perlu dilakukannya itu membangun suatu database pelanggan yang dimana isinya itu semua informasi tentang pelanggan. Lalu kedua, memilih pelanggan yang menjadi prioritas. Untuk mengetahui pelanggan yang mana jadi prioritas, maka perusahaan perlu membuat segmentasi pelanggan. Ini berhubungan dengan yang pertama, yaitu seperti karakteristik pelanggan seperti apa, lalu apa yang dibutuhkan, dan bagaimana kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Lalu ketiga, memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk interaksi. Tidak semua pelanggan itu memiliki uang cash, jadi perusahaan bisa menyediakan sistem transfer uang seperti ATM atau yang lainnya. Lalu materi selanjutnya yaitu nilai pelanggan. Nilai pelanggan ini berkaitan dengan penilaian pelanggan yang dimana jadi suatu yang dirasakan oleh pelanggan terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. Nilai pelanggan itu menjadi persepsi apa yang dirasakan pelanggan dari produknya, dari servisnya, ataupun yang lainnya. Nilai pelanggan merupakan suatu senjata strategis di mana di dalamnya itu dapat menahan pelanggan dan menjadi salah satu faktor yang paling penting di dalam suksesnya perusahaan menyediakan produk tersebut. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam nilai pelanggan, yaitu nilai fungsional, nilai sosial, nilai emosional, dan nilai pengorbanan. Nilai fungsional seperti diketahui yaitu menyinggung kepada nilai pelanggan dari penggunaan produk yang digunakan
dari nilai harga, kenyamanan, teknologi, dan akses pelanggan untuk mendapatkan produk tersebut. Nilai fungsional berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena nilai fungsional pelanggan berperan untuk suatu peningkatan di kepuasan pelanggan. Lalu ada nilai sosial. Nilai sosial itu kegunaannya diperoleh dari penggunaan produk perusahaan. Pelanggan akan merasa bangga dan senang dengan dapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk tersebut, seperti fashion. Seandainya kita menggunakan facial dari Matahari, lalu ada teman kita yang bilang, kamu bagus banget pakai merek ini gitu. Jadi ini merupakan nilai sosial yang didapatkan oleh orang lain terhadap pelanggan kita. Lalu ketiga yaitu nilai emosional. Nilai ini dapat didapatkan setelah pelanggan menggunakan produk perusahaan. Nilai emosional sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena nilai emosional ini berikatan, mempengaruhi satu sama lain antara emosional pelanggan dan perusahaan setelah pelanggan telah menggunakan produk tersebut. Lalu ada nilai pengorbanan. Nilai pengorbanan ini seperti pelanggan yang berkorban mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan produk kita. Jadi itu merupakan nilai pengorbanan pelanggan, sehingga pelanggan itu berhak mendapatkan produk yang memuaskan dari. Dan yang terakhir adalah ceruk pasar. Ada yang sudah tahu apa sih itu ceruk pasar? Nah, jadi ceruk pasar itu adalah suatu kelompok dengan pangsa pasar kecil yang mempunyai kekuatan besar dibandingkan dengan keseluruhan pasar. Nah, kelompok ini berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang akan menarik minat dari konsumen dalam pangsa pasar dan memiliki daya saing yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya itu adalah pasar ekspor. Udah tahu kan ekspor impor itu apa? Nah, jadi seperti itu ya. Pasar ekspor itu merupakan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barangnya dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di luar negeri, atau kita mengekspor barang itu. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi kami via grup WA ataupun grup Google Classroom. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.